Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat YouTube malam ini di bawah pohon bambu. Di bawah pohon bambu ada lampu-lampunya di dekat rumah. Baru ada siang tadi ada orang datang ke rumah. Dia menceritakan, "Pak, saya ini nikah sama seorang janda. Janda ini dia dulu nikah tapi tidak ada surat nikah. Dia ngeredit rumah, sebenarnya ngeredit rumahnya sebelum dia nikah. Nah sekarang sudah cerai, suaminya ngelaporin penipuan, penggelapan. Apa yang harus saya lakukan? Ini panggilan polisi ini sudah ada." Terus setelah saya buka, ternyata bukan panggilan, ternyata meminta keterangan, klarifikasi dan sebagainya. Jadi kita jelasin dulu ya. Kalau gambaran tadi itu ini menyangkut dengan gonogini. Kita jelaskan lagi, sudah sering kita jelaskan, gonogini adalah harta atau benda yang didapat setelah mereka nikah. Contoh, tanggal 17 Agustus ini dia nikah. Per 17 Agustus ini apa yang mereka beli itu masuk gonogini. Apa yang mereka dapat itu masuk gonogini. Kalau istri atau suami sebelum nikah dia sudah punya rumah, sudah punya kendaraan dan sebagainya, itu tidak bisa dibilang harta gonogini. Umpama tadi dengan cerita si istrinya ini, si perempuan ini sebelum nikah dia sudah ngedit rumah. Yang ngedit rumah, terus pas nikah suaminya nyicil. Jadi suaminya merasa ikut bayar nyicil, mungkin suaminya merasa itu punya dia. Itu udah suami-suami yang nyari untung itu. Karena jelas suami itu berkewajiban yang pertama menafkahkan, memberi perhiasan, makan dan sebagainya. Jadi kalau menyicil rumah jangan ditagih lagi cicilannya, itu udah ngawur, itu udah gak benar itu laki-laki yang tidak bertanggung jawab ya. Apa yang dia bawa sebelum nikah itu namanya harta bawaan, bukan masuk gonogini. Terus tadi seperti apa penipuannya, seperti apa? Tadi saya nyarankan besok kamu datang saja ke datang aja panggilan polisi. Polisi kita kan belum tahu, jangan nebak-nebak ini penipuannya masalah tanah, masalah rumah, enggak, jangan tebak-tebak. Kita kan nggak tahu, datangin dulu, jelasin dulu, tanyakan langsung. Nah, setelah mendengar, menanyakan langsung, baru tahu apa sih yang ditipu, apa sih yang dilaporkan, apa sih yang digelapin, kita kan nggak tahu. Jadi jangan tebak-tebak. Kalau masalah rumah tadi yang dia bawa sebelum nikah itu masuk ke harta bawaan, bukan harta gonogini, nggak akan bisa. Dan rananya juga bukan di kepolisian, rananya di pengadilan. Kalau dia Islam di pengadilan agama. Tuh kalau harta yang dimaksud teman. Mengembang lagi pertanyaan, kalau benar itu suaminya, tadi kan dia bilang dia punya suami tapi belum resmi. Nah bagaimana kalau suaminya resmi? Tuh, cerai, apakah suaminya bisa menuntut? Bisa saja, artinya hukum ini fleksibel ya. Tapi kalau perempuan ini bisa membuktikan suaminya, seumpamanya tagihan itu 1 juta kredit rumah. Setiap bulan dia cuma ngasih 1 juta, memang benar untuk kredit rumah. Tapi untuk makan dan sebagainya, makan atau sebagainya dia nggak ngasih uang, dia cuma bayar rumah. Terus pas rumahnya bermasalah, dia langsung mengklaim kalau itu punya dia. Nggak bisa begitu. Jadi gugatan pengadilan agama, saya ada jurisprudensi
perempuannya ini bekerja keras, suaminya tidak pernah bekerja, suaminya cuma nyupir. Pas cerai ya suaminya nerima risiko bahwa memang tidak memberi nafkah, tidak pernah ngasih sesuatu kepada istrinya. Jangan meminta lebih. Kita sebagai suami itu bisnis itu namanya. Kalau nabung terus cerai diambil lagi, wah itu bisnis, nggak bisa. Istri jangan dijadikan bisnis. Istri itu disayang, dinafkahi, kasih rumah, kasih kendaraan, bedaknya juga harus dipikirkan itu loh. Jadi jangan berpikir nabung, jangan berpikir istri tempat menabung. Kalau udah dia nggak suka diambil lagi, harusnya nggak bisa. Utang istri tanggung jawab suami, tapi utang istri seperti apa gitu loh. Contoh, istri ngutang beras di warung, istri ngutang minyak di warung, ya itu suami tanggung jawab. Ada juga sih istri arisan suami tanggung jawab, itu tidak bisa. Di istri menggunakan uang untuk keperluan keluarga, nah itu suami tanggung jawab, mengembalikan, membayar dan sebagainya. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, poya-poya, contoh istri pinjam uang, istri pergi ke Singapura, istri pergi ke luar negeri, istri pergi keluar kota, uangnya pinjam, nah itu nggak tanggung jawab suami itu nggak benar itu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu harta waris, apa itu waris, apa itu gonogini, apa itu harta bawaan ya. Harta bawaan, harta yang dibawa sebelum nikah, harta yang dia punya sebelum nikah. Sebelum hari itu nikah, dia sudah punya rumah, mobil, itu harta bawaan. Sekali lagi, itu sebelum menikah di bawah harta bawaan, kecuali pas TMT dia nikah, nah itu tetap bersama. Ada lagi, pas nikah, sudah nikah, si perempuan dikasih tanah oleh bapaknya, dikasih tanah, rumah. Jangan dianggap harta gono gini, mentang-mentang ada bahasa harta yang didapat setelah menikah. Nah setelah menikah seminggu, si orang tua perempuan ini ngasih rumah, tempatin tuh rumah, tanah dirapiin, kasihlah. Nah itu bukan harta bersama, itu harta bawaan juga, itu harta dari orang, kecuali pas orang tuanya ngasih buat oret-oretan, ini rumah dan tanah untuk kalian berdua, masuk itu harta bersama ya. Bukan kalau orang tua sudah setelah menikah, orang tua panggil, "Nduk, apa gadis, apa cantik, ini rumah, ini tanah dari bapak untukmu, kalian tempatin." Nah itu harta bawaan ya. Jangan mengklaim, kan harta yang didapat setelah menikah, apapun dapatnya nggak bisa. Kalau harta tetap dari orang tua, tetap punya dia, kecuali ada ikatan, perjanjian, ada kesepakatan. Nah itu bisa diklaim, itu harta bersama ya. Semoga YouTube tahun ini dapat membantu, dapat memberi inspirasi, pelajaran untuk semua yang nonton. Tidak henti-hentinya dari Lampung Tengah mengucapkan, mendoakan semoga selalu sehat, selalu diberi kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah, dijauhi dari masalah, apa yang diinginkan cepat terkabul, amin. Khususnya yang bujang cepat dapat jodoh, yang gadis, yang cantik cepat dapat pasangan dan nikah. Semoga doanya terkabul, semoga apa yang diharapkan terkabul ya. Untuk Lopom Tosa sukses, Lopom Tosa semakin jaya, Lampung Tengah semakin oke. Itu aja dari saya, Tony Sastrajaya, SHMH dari Kecamatan Trimorjo, Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.